Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di dalam pembahasan kajian singkat kita tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini sudah sampai kepada pembahasan yaitu sifat al-ilmu di Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqihi ta'ala al-ilmu, dan wajib bagi hak Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat al-ilmu, Allah mengetahui. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala, dan sifat al-ilmu di Allah adalah sifat yang qadimah, yang tidak ada permulaannya, seperti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaimatun, yang terus menerus senantiasa berada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada akhirnya. Ya'lamu bihal asya'a, dengan sifat ilmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui terhadap semua perkara. Wadidduha al-jahlu, dan sebaliknya daripada sifat al-ilmu mengetahui yaitu al-jahlu, bodoh atau tidak mengetahui. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya bodoh. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ilmu, mengetahui, dan mustahil Allah itu bodoh. Wa annahu law kana jahilan, sesungguhnya andai kata Allah subhanahu wa ta'ala itu bodoh atau tidak mengetahui, lam yakun muridan, pasti berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kehendak. Wa huwa muhalun, Allah tidak punya kehendak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil sekali. Para jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kalimah wayajibu bihaqihi ta'ala? Yang dimaksud di wayajibu adalah wajib menurut hukum akal. Artinya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras, yang objektif, yang bersih hatinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ilmu, yaitu mengetahui. Tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras, yang objektif, yang bersih hatinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sifat al-ilmu. Kemudian yang dimaksud fi haqihi ta'ala, yang dimaksud dengan kalimat fi haqihi ta'ala, bahwa sifat al-ilmu di Allah, sifat mengetahui di Allah itu adalah hak Allah. Sehingga karena itu hak Allah, tidak tergantung kepada apapun, tidak tergantung kepada siapapun, tidak tergantung diciptakannya alam semesta, tidak tergantung dipercayai atau diimani oleh makhluk, oleh manusia, tidak tergantung kepada semua itu. Sekalipun manusia semuanya tidak ada yang mengimani, meyakini terhadap sifat ilmunya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memiliki sifat al-ilmu, yaitu mengetahui. Makanya disebut hak Allah sifat ilmu itu. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga memberikan petunjuk kepada manusia untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ilmu. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala itu terhadap setiap perkara alimun, zat yang maha mengetahui. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberitahukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap setiap perkara itu sangat-sangat mengetahui. Kemudian hukum syara mewajibkan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik berakal sehat, untuk mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ilmu, yaitu mengetahui, dengan resiko sah imannya dan akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, manakala tidak mengiktikadkan, tidak meyakini, tidak mengimani, maka tidak sah imannya dan resikonya akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka untuk selama-lamanya.
Para jamaah sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa sifat al-ilmu di Allah itu adalah hak Allah, sehingga tidak tergantung kepada apapun, tidak tergantung diciptakannya alam semesta, tidak tergantung diimani atau dipercayai oleh makhluk, oleh manusia. Sekalipun manusia, tidak ada satupun yang mempercayainya, umpama Allah senantiasa tetap memiliki sifat al-ilmu karena memang itu hak Allah. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakimah. Jika manusia semuanya itu ingkar, tidak mempercayainya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap sifat ilmunya Allah, maka sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah langit dan bumi. Langit dan bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia tidak ada yang mempercayai, tidak akan jatuh kedudukan Allah dari statusnya sebagai Tuhan. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar mengetahui, zat yang maha bijaksana. Sifat ilmu di Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk ke dalam sifat ma'ani yang nomor 3. Nah, sifat ma'ani ini wujudiyah, artinya bukti, ya, bukti adanya sifat ilmu di Allah, maka disebut wujudiyah. Apa pengertiannya? Pengertiannya, andai kata penglihatan manusia dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan melihat secara nyata, secara jelas terhadap sifatnya, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap sifat mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking wujudnya itu sifat ilmu di Allah, saking bukti dan jelasnya sifat ilmu di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian makna ya'lamu bihal asya, Allah mengetahui dengan sifat ilmunya itu terhadap semua perkara. Nah, yang dimaksud dengan semua perkara adalah pertama, terhadap perkara yang wajibul wujud mutlak. Allah mengetahui terhadap perkara yang wajibul wujud mutlak. Apa itu? Yaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Allah mengetahui terhadap semua sifat-sifatnya, dan Allah mengetahui terhadap zatnya. Yang kedua, Allah mengetahui terhadap perkara yang wajibul wujud muqayyad, yaitu perkara yang wajib adanya, akan tetapi wajibnya ini karena memang dijelaskan oleh Allah, karena memang dijelaskan oleh Rasulullah, tapi hakikatnya tidak seperti zat Allah dan sifatnya. Seperti mana? Surga dan neraka. Nah, surga dan neraka ini wajib adanya, tapi muqayyad. Kenapa disebut muqayyad? Karena dijelaskan oleh Allah, karena dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi hakikatnya surga dan neraka memang makhluk baru, tidak seperti zat Allah dan sifat-sifatnya. Nah, Allah mengetahui terhadap surga, Allah mengetahui terhadap neraka dengan segala perincian-perinciannya. Allah sangat mengetahui. Nah, yang ketiga, Allah mengetahui terhadap perkara yang mungkin adanya. Ya, perkara yang mungkin adanya itu yaitu makhluk, baik yang sedang ada ataupun yang akan ada. Allah sangat mengetahui. Allah sangat mengetahui. Kemudian Allah pun mengetahui terhadap perkara yang muhal wujud, yang mustahil adanya. Mana perkara yang mustahil adanya? Seperti Allah lemah. Nah, Allah mengetahui bahwa itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Allah sangat mengetahui. Kudrah di Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti irodahnya, artinya kemampuan Allah, kuasa Allah mengikuti irodahnya, mengikuti kehendaknya. Nah, Allah itu berkehendak, sehingga karena Allah itu kuasa, setiap kehendak Allah itu yang mampu untuk dilaksanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah tidak mampu melaksanakan kehendaknya. Nah, kemudian iradah atau kehendak itu mengikuti ilmunya. Nah, Allah mengetahui terhadap yang Allah kehendaki, Allah mengetahui terhadap yang Allah kuasai, semua Allah menguasai. Nah, Allah mengetahui terhadap kekuasaannya, kemampuannya, mengetahui terhadap kehendaknya, Allah mengetahui. Tapi yang dimaksud bukan berarti
Kudroh itu awal, kemudian irodah itu belakangan, kemudian ilmu itu belakangan. Bukan, tidak ada dahulu, tidak ada belakangan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ta'alluqiyun di dalam bahasa tauhid. Artinya secara pemikiran manusia perjalanannya seperti itu, gambarannya seperti itu. Itu hanya secara pemikiran manusia. Tapi bagi Allah tidak ada permulaan, tidak ada yang belakangan, tidak ada. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna wadiduha al-jahl, dan makna sebaliknya daripada sifat al-ilmu di Allah adalah al-jahlu, bodoh, tidak mengetahui. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bodoh, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Dengan seluruh cabang-cabang pembahasan bodoh atau tidak mengetahui, itu mustahil bagi Allah. Ya, dengan seluruh perincian-perinciannya sifat bodoh dan sifat mengetahui, tidak mengetahui, semuanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bodoh, tidak mengetahui dengan seluruh perincian-perinciannya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada istilahnya, kadang-kadang mengetahui, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter. Nah, itu sifat makhluk. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-ilmu, mengetahui, dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bodoh, tidak mengetahui, yaitu sebentar, annahu law kana jahilan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu bodoh, tidak mengetahui, lam yakun muridan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kehendak. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah tidak punya kehendak, mustahil sama sekali. Sehingga tadi sehingga sifat bodoh atau tidak mengetahui Allah itu pun jadi mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bodoh, sebab andai kata Allah bodoh, andai kata Allah tidak mengetahui, Allah tidak akan punya kehendak. Nah, kalau Allah tidak punya kehendak, mustahil. Sebab apa? Sebab makhluk sudah makhluk sudah diciptakan. Ini seakan-akan secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak, yaitu menciptakan alam semesta. Nah, berarti kan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kehendak. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya keinginan. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bodoh. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Nah, sebagai catatan, makhluk yang berakal, siapa makhluk yang berakal? Yaitu manusia. Ya, di dalam menghadapi sifat ilmu di Allah Subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi 5 tingkatan, minimal ada 5 tingkatan. Pertama, ada makhluk atau manusia yang sama sekali tidak percaya kepada Allah, sehingga atau terhadap sifat-sifat Allah pun dia tidak percaya. Kepada Allahnya saja tidak percaya, bagaimana mau percaya terhadap sifat-sifatnya? Nah, ini golongan kafirin atau kafirun, golongan orang-orang yang ingkar, yang tertutup hatinya, ya sih, karena tertutup dengan pesona dunia umpamanya, atau tidak mengetahui, atau tidak mau mencari, sehingga dia tidak menerima terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Nah, ini tingkatan orang-orang kafir. Tingkatan yang kedua, tingkatan manusia yang percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Allah dan kepada ilmunya Allah, terhadap sifat mengetahuinya Allah, tapi dia masih percaya ada sesembahan selain Allah yang sama mengetahuinya, dianggapnya sama, bisa mengetahui seperti Allah, gitu. Nah, ini golongan orang-orang musyrikin, ini pun di neraka untuk selamanya. Yang ketiga, tingkatan manusia yang percaya kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu wujud, dia percaya bahwa Allah itu mengetahui,
dia percaya bahwa Allah itu memiliki sifat hayat, yaitu hidup, tapi terjadi kepercayaannya itu seperti kepercayaan reinkarnasi. Artinya Allah menjelma di manusia, Allah menjelma di pohon, Allah menjelma di seperti itu, kepercayaan seperti itu. Itu pun hukumnya musyrik, ya, musyrikin, itu pun di neraka untuk selamanya. Kemudian tingkatan yang keempat, golongan manusia yang iman kepada Allah dan juga iman kepada sifat mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar makrifat, dengan benar-benar mengetahui. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, mempunyai sifat ilmu. Dia iman, dia percaya, dia yakin. Akan tetapi di dalam dirinya tidak ada rasa, tidak ada zauk, tidak ada rasa diketahui oleh Allah, sehingga melakukan apapun sepertinya bebas-bebas aja. Ya, bicara apapun seakan-akan bebas aja, bergerak kemanapun bebas-bebas aja, karena tidak ada rasa di dalam dirinya, tidak ada zauk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini golongan orang-orang mukmin ghafilin, orang-orang iman yang lalai hatinya. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sifat-sifatnya, diantaranya kepada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sifat mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ma'rifat, dia benar-benar mengetahui, bahkan sampai timbul zauk, timbul rasa di dalam jiwanya bahwa dia diperhatikan oleh Allah, dia diketahui oleh Allah, sehingga ketika dia bergerak merasa diperhatikan, merasa diketahui oleh Allah, ketika dia berbicara dia merasa diketahui oleh Allah, ketika apapun dia merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan makom muraqabah. Ya, tingkatan makom muraqabah, artinya merasa terus-menerus diintip oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nah, ini luar biasa nih makom muraqabah ini. Nama imannya iman ilmu yakin, ya, ilmu yakin, ilmunya benar-benar sudah tembus kepada keyakinan. Ya, imannya iman yang berdasarkan ilmu, kemudian ilmu itu mengarah kepada keyakinan yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Sedangkan iman para nabi, para rasul, kita tidak bisa membahas, sebab itu tingkatan yang paling tinggi, yang paling luar biasa, yang paling istimewa. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan sifat ilmu ini, kita semua, khususnya kaum muslimin, kaum mukminin, harus punya rasa, harus punya zauk, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, sehingga ketika kita bergerak, kita berperilaku, ketika kita bertingkah, ketika kita berbicara, kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang memperhatikan kita, Allah itu sedang melihat kita, Allah sedang mendengar kita, Allah sedang mengetahui kita. Karena memang itu kenyataannya, Allah sangat mengetahui, sehingga tidak ada satu amal perbuatan kita, tidak ada satu ucapan kita, tidak ada satu gerak-gerik kita, baik yang tersembunyi dari makhluk ataupun yang terang-terangan diketahui oleh makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui dan tercatat, dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita nanti mengalami sesuatu yang sangat menyesal di kemudian hari. Kita akan meninggal dunia dan akan bertemu dengan yaumil hisab, yaitu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbulkan rasa zauk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Mudah-mudahan sedikit pembahasan tentang sifat ilmu ini memberikan pencerahan tentang keimanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keimanan kepada kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.